Bab 1023. Teknik transisi. Hei, aku hanya takut kalau nanti semua para jenius di klan iblis dihancurkan oleh Eric Kin. Tetua Yue memandang Nan Yu yang berjalan menjauh, ia pun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia sangat tidak optimis tentang Eric Kin, ia berpikir bahwa Kaisar Iblis telah salah perhitungan kali ini. Hari-hari berlalu dari hari ke hari. Di bawah pelatihan kejam Eric Kin, Purnama, Forito dan yang lainnya mengatupkan gigi dan masih bertahan. Tugas yang diberikan oleh Kaisar Iblis kepada Eric Kin mulai secara bertahap sampai ke jalur yang benar. Dan Eric Kin secara alami tidak menganggur selama ini, dia pergi ke perpustakaan sendirian. Sebelumnya, Eric Kin tidak terlalu memikirkan lantai 4 dan 5 dari perpustakaan tersebut. Alasan utamanya adalah jika dia ingin pergi ke lantai 4 atau lebih, dia membutuhkan medali Royal Giok yang dihadiahkan sendiri oleh Kaisar Iblis. Eric Kin selalu khawatir bahwa Kaisar Iblis berada di pihak burung emas. Untungnya, terakhir kali telah dibuktikan bahwa dia berada di sisi Kaisar Iblis Api Ungu, dan surat dari si tua catur kepadanya adalah Kaisar Iblis lain yang telah menghilang. Jadi tidak satu pun dari dua hal yang dikhawatirkan Eric Kin terjadi. Dan sekarang dia adalah guru dari para jenius. Untuk mempermudah Eric Kin, Kaisar Iblis secara alami memberikannya token. Jika tidak pergi maka sayang. Tentu saja, Eric Kin tidak akan ragu-ragu. Ia langsung naik dari lantai 3, tindakan Eric Kin ini membuat iri beberapa pertapa siluman di lantai 3. Ada kurang dari 10 manusia yang bisa mendapatkan token Kaisar Iblis Jewelry. Tekanan di lantai 4 memang jauh lebih besar. Belum berjalan beberapa langkah, Eric Kin merasa bahwa kerohaniannya juga tertekan. Ini belum pernah dia rasakan di lantai 3. Namun, kerohanian Eric Kin jauh lebih kuat dari penakluk lainnya. Sekarang ditambah dengannya menyatukan kekuatan setengah dari tulang emas hewan, ia pun bahkan lebih kuat. Meskipun tekanan di lantai 4 kuat, tapi belum bisa sampai menghentikan Eric Kin. Naik ke lantai 4, Eric Kin berjalan dengan bebas seperti biasa, tapi kali ini saat dia naik ke atas, selain mencari teknik klasik yang dia butuhkan, dia juga melihat apakah ada teknik yang cocok untuk para jenius dari klan iblis. Meskipun dia adalah guru murahan yang diatur oleh Kaisar Iblis, tapi Eric Kin secara alami tidak akan berbuat sembarangan. Setelah mencari beberapa teknik yang cocok untuk Forito, Purnama dan lainnya, Eric Kin mencatat isinya, lalu berangkat ke lantai 5. Tekanan di lantai 5 bahkan lebih besar, dan langkah Eric Kin melambat sambil menaiki lantai satu demi satu. Pada saat yang sama, di dalam istana iblis, Kaisar Iblis Jewelry sedang duduk di dalam ruangan, sedang berlatih teknik bernapas bersama burung emas. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat keluar dari kehampaan, ke arah tempat penyimpanan buku. Anak ini naik ke lantai 5, tepat pada waktunya untuk menyelesaikan masalah itu. Kaisar Iblis Jewelry memutar matanya, dan kemudian sosoknya bergetar lalu menghilang. Di lantai 5, tidak ada banyak koleksi buku, tetapi setiap buku dibungkus dengan perisai cahaya, menunjukkan perbedaan dari 4 lantai sebelumnya. Eric Kin menjelajahi buku-buku itu, kadang-kadang memecahkan perisai dan membaca tekniknya. Namun, setelah beberapa lama, Eric Kin menggelengkan kepalanya dan meletakkan buku itu, nampaknya berkecil hati. Kamu sedang mencari metode tubuh cahaya kan? Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Eric Kin berkata tanpa daya, "Yang mulia Kaisar Iblis, bisakah kau memberitahuku jika kau datang ke sini lain kali? Sangat mengejutkan jika kamu muncul tiba-tiba seperti ini. Tapi mengapa aku tidak merasa bahwa kamu terkejut? Kamu dari awal sudah melihat kedatanganku kan?" Kata Kaisar Iblis Jewelry dengan senyum main-main. "Yang mulia bercanda, aku hanya berada di fase keilahian, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan kerohanianmu yang telah sampai fase distraksi?"
Hati Erikin bergetar, ia pun segera menyangkalnya sambil tersenyum. Hanya beberapa hari yang lalu, setelah berbicara dengan Kaisar Iblis Jueri, Erikin tahu bahwa, seperti tiga Kaisar Iblis, dia baru tahu bahwa Master Sekte Wendao, Master Sekte Kouxian dan Master Xian dan yang lainnya semuanya telah mencapai fase distraksi, dan bahkan kepala rumah keluarga Dong juga telah mencapainya belum lama ini. Berhentilah berbicara omong kosong, kamu tahu bahwa kita semua telah mencapai fase distraksi, jadi sedikit takut, kan? Raja Iblis tertawa. Aku tidak takut, tapi dulu aku mulai dengan menjadi seorang pejuang dengan mengandalkan identitas sebagai pertapa abadi, dan menggunakan dengan teknik. Tapi semakin tinggi fasenya, semakin aku sadar bahwa teknik yang digunakan para jenius dari dunia tersembunyi ataupun suku iblis tidak jauh berbeda dari yang aku gunakan. Erikin berkata jujur. Dirinya teringat bahwa dulunya dia jugalah seperti orang bodoh yang tidak takut apapun. Ia menyinggung keluarga Dong dan keluarga Feng dan lainnya, kalau bukan karena ibunya, dikhawatirkan bahwa ia telah berada dalam berbahaya. Ini jugalah menjadi alasan mengapa Erikin memanjat gedung kali ini. Jangan lihat dia sekarang dengan sebutan pejuang kebanggaan nomor 1, tidak ada yang berani mengganggunya di dunia tersembunyi untuk sementara waktu. Tapi kedepannya jika Tuan Sekte Wendao atau kepala rumah keluarga Dong secara pribadi mengambil tindakan, dia bisa berada dalam bahaya. Bersiap menghadapi bahaya di masa damai, ini selalu menjadi salah satu kepribadian Erikin, jadi kali ini dia memang mencari beberapa metode tubuh cahaya atau yang berhubungan dengan terbang. Meskipun lantai 5 perpustakaan ini tidak memiliki benda-benda ini, tetapi aku tahu metode gerakan yang ditemukan oleh Kaisar Iblis Lingri. Apakah kamu tertarik? Kaisar Iblis tertawa. Diciptakan oleh Kaisar Iblis Lingri. Hati Erikin bergerak sedikit. Kekuatan telapak tangan Dewa Iblis masih segar dalam ingatannya sendiri. Ya, teknik ini tidak meningkatkan kecepatan, tapi bisa mengubah ruang dan membiarkanmu bergerak. Kaisar Iblis Jueri berkata dengan bangga. Erikin sedikit mengernyit, memikirkan jurus Buddha melarikan diri yang digunakan oleh para biksu jahat sebelumnya. Ilmu sihir seperti itu? Tentu saja tidak, yang ini jauh lebih baik dari itu. Memang ini adalah teleportasi acak, tapi dijamin berada dalam jangkauan tertentu. Ini versi lebih dalam dari teknik yang kamu ketahui. Semakin dalam, semakin kamu bisa bergerak dengan mantap. Kaisar Iblis mengatakan dengan percaya diri. Erikin menarik napas dalam-dalam. Jika ini masalahnya, maka teknik transfer sangat berharga. Teknik ruang angkasa sendiri tidaklah lemah, bahkan jurus Buddha melarikan diri dianggap lebih unggul. Dan ilmu sihir tidak hanya membatasi ruang lingkup, tetapi juga meningkatkan keakuratan dengan latihan yang cukup abnormal. Jika kamu hanya mengatakannya, kamu mungkin tidak dapat merasakannya dalam-dalam, jadi aku akan membawamu untuk merasakannya. Kaisar Iblis Jueri melangkah maju dan menekan bahu Erikin. Setelah itu, Erikin hanya merasakan fluktuasi spasial yang aneh dilepaskan oleh Kaisar Iblis. Kekuatan ini menyebar, membungkusnya dalam sekejap mata. Kemudian adegan yang mengejutkan Erikin terjadi. Ia hanya merasa tubuhnya lepas kendali, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi hitam. Ketika sebuah cahaya muncul kembali, mereka berdua sudah berdiri di hutan bambu di luar perpustakaan. Ini benar-benar teknik teleportasi, dan kamu juga bisa mengajak orang lain. Erikin melebarkan matanya dan menatap Kaisar Iblis. Dia yakin tubuhnya tidak bergerak, tetapi dia tiba-tiba berpindah ke tempat yang jauh dari semulanya. Bahkan yang disebut jurus penyingkat jarak tidak lebih dari teknik pelarian bumi. Selama seseorang menghancurkan lintasan pergerakannya, teknik ini akan gagal. Tapi metode Kaisar Iblis Jueri adalah teknik teleportasi yang nyata. Ya, tapi itu perlu dilatih sampai tingkat yang sangat tinggi, dan aku juga telah mengalami banyak tantangan.
Kaisar Iblis tersenyum dengan penuh kemenangan lalu menepuk Erikkin lagi. Kedua sosok itu berkedip lagi dan kembali ke lantai 5 perpustakaan. Teknik yang mulia jarang aku temukan dalam kehidupan sehari-hariku, jadi harganya mungkin tidak murah. Erikkin mengalihkan pikirannya dan tidak bisa menahan senyum kecut. Dia juga telah memperhatikan selama periode waktu ini bahwa Kaisar Iblis Joeri ini sangat pintar dan tidak pernah membuat bisnis yang merugikannya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.